Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada saat ini, anak-anak silakan cek di bangku kalian, di bawah kursi, kanan, kiri, belakang, depan. Kalau masih ada sampah silakan bersihkan. Baik, jika sudah, marilah anak-anak untuk memimpin doa. Di sini Pak menyuruh ketua kelas, yaitu Yongki, silakan memimpin doa sesuai kepercayaan masing-masing. Baik, jika sudah, di sini Pak ingin mengecek kehadiran. Siapa siswa siswi yang hadir dan tidak hadir pada saat ini. Ini Pak absen satu-satu ya. Yongki hadir. Amel, berarti yang tidak hadir pada saat ini yaitu Rani. Nah, setelah Pak mengecek kehadiran, di sini Pak ingin memberikan satu quotes atau motivasi untuk kita semangat belajar. Motivasi yaitu dari Pak, jika kalian tidak ingin menanggung lelahnya belajar, maka kalian harus siap menanggung pedihnya kebodohan. Nah, itu adalah salah satu kunci semangat untuk kita belajar supaya kita tidak bodoh atau tidak ketinggalan zaman. Nah, di sini telah memberikan motivasi, Pak ingin menanyakan satu persatu kepada siswa apa dan apa materi yang kita pelajari pada saat ini. Di sini siapa yang tahu kita akan belajar materi tentang apa? Ya, benar sekali, yaitu peran pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di sini Pak ingin menjelaskan yaitu yang pertama tentang sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yaitu merupakan ikrar kebangsaan yang dirumuskan melalui sebuah putusan Kongres Pemuda yang dilakukan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Ikrar ini dipernyatakan melalui pemuda Indonesia berbagai latar belakang, daerah, suku, dan bahasa serta agama. Selanjutnya yaitu adalah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang melahirkan, yang meyakinkan, lalu diperluaskan, lalu dijadikan asas semua perkumpulan kebangsaan setelah peristiwa Kongres Pemuda 1928. Di sini anak-anak bisa lihat PPT. Ini apa? Dan Kongres Pemuda II ini yaitu digagas oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia atau biasa kita sebut PPPI. Nah, sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar-pelajar seluruh Indonesia. Selanjutnya di sini Pak ingin membaca Sumpah Pemuda dan kalian untuk mengikutinya. Apakah semuanya siap? Nah, yang pertama yaitu Sumpah Pemuda. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah. Yang satu, tanah air Indonesia. Dua, kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Itulah bacaan dari Sumpah Pemuda, dan terima kasih untuk anak-anak sudah mengikuti kata-kata tadi terkait tentang pembacaan Sumpah Pemuda. Selanjutnya yaitu tentang rapat pertama di gedung Polike Jogenligenbond, yaitu rapat pertama malam hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928, yaitu Ketua Kongres
Joyo Puspito memberikan sambutan semangat persatuan dalam sanubari peran pemuda. Selanjutnya di rapat kedua, yaitu di pagi hari Minggu 28 Oktober 1928, yang membahas tentang berpendapat bahwa anak-anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Ada harus pula keseimbangan antara pendidikan, sekolah, dan rumah anak, serta demokrasi yang lebih relevan. Selanjutnya ada rapat ketiga. Rapat ketiga ini apa sih? Membahas tentang apa? Sini rapat ketiga itu terjadi pada sore hari, pada tanggal 28 Oktober 1928, yang menjelaskan pentingnya nasionalisme, demokrasi, serta gerakan kepaduan. Kemudian menemukan tentang gerakan kepaduan yang tidak dipisahkan dari pergerakan nasional. Sini adalah bisa kita lihat di layar, yaitu tonggak waktu terbentuknya bangsa tahun 1945, itu pada tanggal 17 Agustus, di mana Indonesia menyatakan kemerdekaan melalui pembacaan proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan wakilnya Hatta. Dan di sini para pemerintah Orde Lama, hal-hal yang menarik dari pembentukan sejarah kebangsaan adalah ketika awal tahun 1900-an, di mana mulai muncul para pelajar yang sekolah di Belanda, antaranya HIS, MULO, HCS, AMS, dan lainnya. Bahkan beberapa pelajar Bumi Putra, yaitu beruntung dikirim belajar ke luar negeri mengenai sosok seperti Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Tan Malaka, dan lain sebagainya. Dari dalam negeri ada beberapa pelajar yang bersekolah di Stovia, yaitu sekolah kedokteran bagi rakyat pribumi di Batavia. Selanjutnya Indonesia merdeka pada tahun 1945. Indonesia masih tetap berlaku hingga sekarang, namun yang terpenting adalah tokoh yang kemudian mampu membawa arah perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan. Dari tokoh-tokoh pemuda dan pelajar kemudian mengenai adanya Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda kedua diselenggarakan selama 2 hari. Ketua Kongres Pemuda yang dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito atau wakilnya yaitu Joko Mersit atau biasa disebut Jong Japa. Kongres Pemuda hari pertama diselenggarakan di gedung Katolike Jongelingenbon, yaitu gedung pemuda nomor 14. Secara sistematis dan konsisten, pemerintah Orde Baru telah membatasi serta menekankan menghancurkan hak politik etis Tionghoa serta dasar-dasar diskriminasi politik, sehingga tidak lagi efektif terhadap Tionghoa dengan merangkai dasar diskriminasi yang sangat menginculikan etnis Tionghoa di Indonesia. Selain itu, selama 32 tahun pemerintah Indonesia, yaitu pemerintah Orde Baru, etnis Tionghoa dikucilkan dari kegiatan politik, penangkapan, penyiksaan, hingga pembunuhan besar-besaran, atau biasa kita kenal dengan gerakan 30 September, Partai Tionghoa, dan lainnya. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa Pak sampaikan pada hari ini. Bagi anak-anak yang belum paham dan belum jelas, Pak persilakan untuk bertanya. Jika tidak, Pak akan membagi tugas, yaitu sebuah kelompok. Nanti Pak akan bagikan nanti di grup itu sekitar
3 atau 4 kelompok, dan satu kelompok terdiri dari 7 orang. Mungkin itu saja yang bisa Pak sampaikan terkait materi kita pada hari ini, peran pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.